Mungkin sahabat liputan6.com punya saudara atau teman mungkin yang bekerja di Brunei mungkin dan sedang kesulitan secara ekonomi karena pandemi, silakan langsung mengontak KBRI yang ada di Brunei Darussalam. Pak Dubes, terakhir, ini di tengah pandemi ini sebetulnya para pekerja migran tuh masih boleh masuk nggak sih Pak ke Brunei? Kalau boleh, seperti Ya, apa syaratnya dan kalau enggak, seperti apa ceritanya Pak? Silahkan. ini pertanyaan bagus nih Mas itu, mumpung ada liputan 6 ini supaya masyarakat semuanya tahu. Ini pertanyaan yang sama yang masuk di medsos KBRI, termasuk Hmm, medsos saya pribadi. ya. Jadi sebetulnya Terbang ke luar negeri dulu karena kita akan terbang ke Brunei Darussalam, tepatnya di Bandar Sri Begawan untuk bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, ada Bapak Sujatmiko. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sujatmiko. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Mas itu. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat juga untuk Mas itu dan seluruh warga besar Liputan 6 dan para. Alhamdulillah, insya Allah sehat terus. Pak Dubes, ini banyak yang ingin saya tanyakan terutama tentang COVID-19, tentang keadaan warga Indonesia dan juga para pekerja migran. Kita mulai dulu dari COVID-19 ya Pak. Brunei ini kan kemarin sempat diketahui sebagai negara yang bisa menghandle pandemi dengan baik ya. Tapi kemudian beberapa bulan ke belakang kita tahu ada peningkatan yang cukup signifikan dari angka kasus positif. Kondisi di Brunei saat ini seperti apa, Pak Dubes? Ya, betul Mas Ito. Jadi kita sebetulnya Alhamdulillah semenjak minggu ketiga bulan Maret tahun lalu sampai setahun setengah ya, kita bersyukur sekali di Brunei ini aman. Hmm. Kita kemana-mana sudah boleh, berkumpul sudah boleh, dan kasusnya total tuh hanya 350 Ya. selama setahun setengah. Selama Kita setahun setengah bersyukur. ya, Pak? Nah, setahun setengah. Hmm. Nah, sayangnya ternyata tidak bisa juga kita menghambat datangnya si Delta itu. Oke. Maka mulai 7 Agustus kemarin lah mendadak Brunei ini menjadi parah. Mhm. Ya, Mhm. sekarang kasusnya setiap hari hampir 150 sampai 200 setiap hari itu ya, setiap Ya. hari. Angka itu kalau didengarkan di Indonesia kecil, Ya. tapi angka itu apabila dibanding dengan jumlah penduduk Brunei yang jumlahnya total hanya kira-kira 460.000 orang, maka angka itu besar. Betul. Ya, Betul. jadi jumlahnya besar sampai sekarang data saya menunjukkan ya untuk perbandingan ya, sekarang itu sudah lebih 8.000 orang. Lebih dari Nah, 8.000 orang ya, Pak, kasusnya ya, Pak? baru dua bulan ini, baru dua Oke. bulan. Setiap hari ada. Maka ini menjadi concern besar, maka pemerintah melakukan langkah-langkah seperti kita juga, pengetatan protokol kesehatan, pembatasan berkumpul, bahkan sekarang mulai hari Senin kemarin berlaku jam malam. Jam Oke. 8 malam orang tidak boleh keluar. Oke. Siang dibatasi, work Mhm. from home semuanya hampir diharuskan. Oke. Inilah situasi Brunei sekarang. Kita menghadapi, saya tidak pakai masker sekarang supaya ngomong saya bebas, tapi saya pakai masker nih, Mas itu ya. Iya, Pak. Pak, Supaya ini Pak wajah supaya Dubes, kelihatan. berarti peningkatannya cukup signifikan. Salah satu penyebabnya mungkin karena masuknya varian Delta dan kemudian ada restriksi-restriksi atau pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah Brunei. Nah, kondisi warga negara Indonesia saat ini di Brunei seperti apa, Pak? Apakah Ya, ada yang terkonfirmasi positif? Lalu kalau ya, ada, bagaimana penanganannya, Pak Dubes? ya. Jadi begini, eh, setahun setengah yang lalu ya, kalau toh ada kasus tadi saya sebut sekitar 350 orang selama setahun setengah, Ya, itu yang ada sebetulnya kasus impor. Dari yang lokal oke. sendiri itu tidak ada. Iya, Nah, semenjak 7 Agustus itulah mulai rame. Nah, tentang warga kita, warga Indonesia atau pekerja migran kita di Indonesia, selama 1 tahun, ya, hanya 73 orang warga kita yang positif, Alhamdulillah. mhm. Ya, tetapi hanya 2 bulan ini saja, catatan saya sudah 299 orang yang positif.
Nah, hanya 2 bulan. Maka kalau digabungkan antara tahun lalu sampai sekarang, jumlah warga kita yang kena positif COVID-19 jumlahnya 372 orang. Sekali lagi, angka ini kecil kalau Mas Ito dan para penonton melihat dari Jakarta. Di Brunei, angka itu besar. Betul. Nah, sekalian saya tambahkan data berikutnya. Dari 372 yang positif, dapat saya sampaikan bahwa 214 orang sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya, 4 orang meninggal dan 154 sedang dirawat. Di Brunei, alhamdulillah ada beberapa tempat perawatan dan semuanya diberikan cuma-cuma, semua diberikan gratis. Baik. Jadi ini angka yang cukup, lagi-lagi saya ingatkan, ini angka yang cukup besar melihat perbandingan antara negara Indonesia dan Brunei, karena memang luas wilayah yang lebih kecil dan juga kepadatan yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Jadi ini sebetulnya udah genting ya Pak, kalau level di Brunei ini cukup genting ya Pak? Lah, gambarannya tadi itu, gambarannya sudah bahkan diberlakukan jam malam. Dulu setahun setengah kita bebas, restoran sudah buka, kita sudah boleh kumpul sampai 1.000 orang. Sekarang kembali lagi, kumpul-kumpul tidak boleh, di mana-mana harus pakai Blue Health. Blue Health itu seperti kita punya peduli lindungi. Ya, kita sudah semenjak awal di Brunei melakukan itu dengan namanya Blue Health. Ya, kita ketat sekali. Dan Brunei ini bedanya dengan kita perlu contoh. Brunei bedanya hukum betul-betul ditegakkan. Orang suruh pakai masker, nggak pakai masker, langsung denda $100. Ya, orang nggak boleh kumpul-kumpul, dia melanggar, langsung per orang $6.500, nggak main-main, nggak ada tawar-tawaran, nggak ada demo-demoan. Nah, jadi sanksi itu nggak ada wacana nggak ada, Mas Ito, nggak ada wacana politisir, nggak ada, semuanya patuh demi keselamatan bersama. Baik. Itu bedanya. Baik. Pak Dubes, lalu bagaimana dengan vaksinasi? Karena kalau kita melihat jumlah, saya punya catatan nih Pak, total kasus kan sekarang 8.000 lebih, kematian mungkin sudah di atas 60 orang yang meninggal karena COVID-19. Apakah memang vaksinasinya sudah berjalan cukup baik atau memang ada kendala-kendala sepenglihatan Pak Dubes di Brunei Darussalam? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik. Memang kira-kira 3 minggu lalu ada masalah kehabisan vaksin. Ya, jadi menurut saya mestinya sejak awal, ya ini bukan kritik ya, mestinya sejak awal dengan penduduk yang tidak banyak, segera mempersiapkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keperluan. Tetapi kemarin sempat sebulan yang lalu kehabisan vaksin, maka vaksin berhenti. Alhamdulillah ada sumbangan dari Singapura kemarin, dari pemerintah Jepang, dari Australia, dan dari China. Jadi sudah tersiap tambah 400.000 vaksin. Maka sekarang rutin lagi, vaksin semuanya gratis diberikan kepada siapapun, termasuk warga negara asing, termasuk WNI kita. Jadi, tapi kemarin sempat pada satu hari itu ramai sekali ke stadion karena memang dibuka tanpa perjanjian, maka menumpuk. Itulah makanya kami KBRI melakukan pembicaraan dengan pihak Kemenkes di Brunei ini bagaimana mengatur supaya rapi. Alhamdulillah kemarin hari Minggu kita dapat alokasi 400 orang untuk orang Indonesia saja. Saya kawal di lapangan kemarin dan bahkan realisasinya kemarin 500 orang. Ya, saya lanjut bicarakan lagi, jangan sampai ada warga kita yang tidak tervaksin. Maka semenjak hari Senin kemarin disepakati lagi dengan Kemkes, oke Pak, setiap hari kita beri jatah khusus 200 orang untuk orang Indonesia. Dan besok hari Minggu kita dapat jatah lagi 600 orang untuk warga kita. Jadi alhamdulillah kami terus monitor dengan pihak Kemkes ini agar semua warga kita sebagai bentuk perlindungan kita kepada warga kita di luar negeri maksimum dapat terlayani dengan baik. Baik. Pak Dubes, salah satu juga yang jadi perhatian Indonesia, terutama untuk para diaspora yang di luar, mungkin untuk negeri-negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Brunei, adalah soal pekerja migran, Pak. Ini kondisinya di tengah pandemi seperti apa, Pak? Apakah mereka tetap bekerja atau mungkin pekerjaannya semakin sulit atau seperti apa, Pak Dubes? Ya, hampir sama, Mas Ito, di mana-mana. Jadi tak kecuali Brunei pun semenjak tahun lalu banyak ya tentu berdampak lah ya, yang mereka biasa bekerja ada yang sama sekali di PHK, ada juga yang bekerjanya separuh. Ada juga yang bekerjanya tetap full, tetapi digaji separuh. Ya, ada pula yang biasa full, tapi mungkin tidak dapat bantuan makan. Jadi
Biasa masalah-masalah seperti ini sama dengan dimanapun ya. Itulah maka KBRI tidak ketinggalan, kita melakukan survei-survei, melakukan langkah-langkah bagaimana supaya tidak ada warga satupun yang kelaparan, satupun yang bermasalah besar. Maka kita semenjak tahun lalu ada program bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer dan seterusnya yang diperlukan. Nah, saat ini kita sedang mendistribusikan 1.000 bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat kita yang terdampak ini. Pendek kata, kami membuka kepada semua masyarakat agar lapor ke KBRI siapa-siapa, terutama tadi yang kategori urgent tadi, kehilangan pekerjaan, atau separuh digaji, atau tidak dapat makan, yang semuanya bermasalah, insya Allah walaupun gajinya, walaupun KBRI juga anggarannya dipotong juga oleh Jakarta, tapi kita pinter-pinter mencari sumber dari mana yang penting untuk kebutuhan sosial menyelamatkan warga kita, jangan sampai ada yang kelaparan. Baik, itu tuh mungkin sahabat liputan6.com punya saudara atau teman mungkin yang bekerja di Brunei mungkin dan sedang kesulitan secara ekonomi karena pandemi, silakan langsung mengontak KBRI yang ada di Brunei Darussalam. Pak Dubes, terakhir, ini di tengah pandemi ini sebetulnya para pekerja migran tuh masih boleh masuk nggak sih Pak ke Brunei? Kalau boleh, seperti apa syaratnya, dan kalau enggak, seperti apa ceritanya Pak? Silahkan. Ini pertanyaan bagus nih Mas itu, mumpung ada liputan 6 ini, supaya masyarakat semuanya tahu. Ini pertanyaan yang sama yang masuk di medsos KBRI, termasuk medsos saya pribadi. Yeah. Jadi sebetulnya semenjak Brunei aman-aman ya, sebetulnya tidak boleh pekerja masuk. Tapi masih ada kecualinya, kecuali di sektor-sektor yang strategis. Sektor-sektor yang skilled, jadi misalnya yang bekerja di sektor migas itu boleh. Ya. Tetapi semenjak Indonesia kita sempat kan mencapai peak sampai 54.000 ya waktu itu ya per hari. Iya, betul. Nah begitu Indonesia angka positifnya tinggi dan Brunei masih aman waktu itu, ketakutanlah Brunei. Masuknya orang ke Brunei berarti akan membawa ya quote unquote virus. Gitu. Iya. Maka semenjak kalau tidak salah bulan Juli tidak boleh orang Indonesia masuk ke Brunei. Nah, larangan itu sampai sekarang berlaku 11 atau 12.000 orang yang pulang. Nah, Brunei sekarang merasakan kurangnya tenaga kerja. Banyak mencari orang, mencari apapun sulit. Nah, inilah maka KBRI sekali lagi sedang melakukan lobby-lobby kepada pihak Brunei dengan catatan, alhamdulillah kasus positif kita sudah menurun drastis. Ya, jadi harapannya sudah boleh lagi lah warga Indonesia untuk bekerja di Brunei, terutama yang skilled ya Mas Ito ya. Kalau yang PLRT, yang perempuan, yang unskilled ya, kami belum mendorong, walaupun boleh masuk ke Brunei ya, saya belum mendorong untuk pergi ke Brunei. Karena apa? Karena kami Indonesia dan Brunei sedang menyelesaikan sebuah memorandum kesepakatan tentang perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri. Dan ini amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kalau kita masih menerima pekerja migran yang non-skilled tanpa adanya MOU, maka pemerintah dapat dinilai melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tadi. Jadi yang skilled ya Pak ya, yang didorong ya Pak ya? Ya. Kalau yang skilled, yang laki-laki silahkan rame-rame, saya akan bantu. Saya akan bantu habis-habisan. Tapi kalau yang perempuan, yang non-skilled, yang banyak masalah ini Mas, yang banyak masalah nggak dibayar gajinya, yang mendapatkan kekerasan, yang macam-macam, dan untuk harga diri bangsa kita, ya. Sementara tunggu dulu sampai Brunei menyepakati memorandum tentang perlindungan pekerja domestik. Kalau ini beres, baru. Ini kan juga demi kebaikan tenaga kerja kita ya Pak, sebetulnya si MOU itu, sehingga marilah kita patuhi bersama-sama ya Pak. Secara singkat saja Mas itu supaya masyarakat tahu, bukan kita menghambat ya, bukan kita menghalangi. Kita ingin semua orang yang ke Brunei untuk bekerja, terutama sektor informal ini, kita ingin semuanya well protected. Jangan sampai ada masalah. Gajinya terpenuhi sesuai dengan standar minimum. Jam kerjanya ada caranya, hari kerja ada cara-cara, ada dalam kontrak. Bentuk pekerjaannya pun kita atur di situ Mas Ito. Kita tidak mau ada seseorang bekerja di Brunei ya serabutan, ya juru masak, ya babysitter, ya tukang kebun, ya mencuci mobil, ya driver. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin ada pembagian job description yang jelas. Orang ini digaji segini, pekerjaannya ini, dan tertulis dalam kontrak. Dengan demikian maka
kedutaan kita bisa menjalankan fungsi untuk memproteksi kalau ada apa-apa. Baik. Ini untuk mengangkat harkat martabat juga manusia kita sendiri. Baik. Mudah-mudahan mohon doanya, kita sedang lobby dan pihak Brunei sudah serius sekarang untuk bergerak menyelesaikan MOU itu, dan kami katakan begitu MOU selesai kita akan kembali normal kembali. Baik. Ya, Pak Dubes, terima kasih atas informasinya Pak, sangat membantu terutama untuk warga negara Indonesia yang mungkin punya saudara-saudara di Brunei Darussalam. Semoga kondisi di sana juga membaik dan salam sehat untuk seluruh kru dari Duta Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam. Sehat terus Pak. Terima kasih Mas Ito, semuanya salam sehat untuk semuanya dan untuk warga kita yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.